Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi dengan saya Dewi Nursani dalam pelajaran akuntansi. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu yuk. Let's open our program by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran hari ini berjalan dengan lancar ya. Simak video ini sampai akhir ya guys. Guys, hari ini kita akan berlatih untuk menyusun jurnal umum ya. Nah, pedoman untuk menganalisis akun-akun yang terjadi pada jurnal umum masih sama. Harta ketika bertambah di sebelah debit, utang ketika bertambah di sebelah kredit, modal ketika bertambah di sebelah kredit, pendapatan ketika bertambah di sebelah kredit, dan beban ketika bertambah di sebelah debit. Begitu pula sebaliknya, silahkan dibaca sendiri. Tetapi guys, hati-hati, ada kelompok akun harta yang ketika bertambah tidak di sebelah debit, tapi di sebelah kredit, yaitu akumulasi penyusutan harta tetap. Jadi kalau ada akumulasi dan bertambah, posisinya di sebelah kredit, walaupun dia adalah harta, karena akumulasi itu sifatnya mengurangi harta. Kemudian yang kedua, ketika ada modal, walaupun dia ada akun modal yaitu akun prive, ketika ada prive, kalau bertambah dia tidak di sebelah kredit, tapi kalau ada prive dan bertambah, posisinya dia di sebelah debit, walaupun prive itu termasuk golongan modal. Kenapa? Karena prive itu sifatnya juga mengurangi modal. Jadi prive itu kalau bertambah di sebelah debit. Oke, kita langsung mulai untuk latihan menyusun jurnal umum. Jadi ini adalah soal yang akan kita susun jurnal umumnya pada pertemuan kali ini. Berikut adalah transaksi yang terjadi pada Salon Indah selama bulan Juli 2018. Nah, ini ada transaksi dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Diminta untuk menganalisis transaksi berdasarkan mekanisme debit dan kreditnya, juga menyusun jurnal umumnya. Kita mulai ya. Sekarang tugasmu adalah membayangkan kalau dirimu itu adalah bendahara atau staf keuangan pada Salon Indah dan Ibu Nuri itu adalah bosnya. Siap ya? Kita mulai dari soal nomor 1. Pada tanggal 1, Ibu Nuri pemilik Salon Indah itu menyetorkan uang tunai sebesar 7.500.000. Kita tulis dulu. Bulan Juli tahun 2018 pada tanggal 1. Nah, berarti kamu sebagai bendaharawan itu kan kamu nerima uang karena Ibu Nuri menyetorkan uangnya. Kasnya bertambah di sebelah debit sebesar 7.500.000 dan modal Ibu Nuri bertambah. Modal bertambah ada di sebelah kredit sebesar 7.500.000. Lanjut ke soal nomor 2. Pada tanggal 2 dibeli peralatan salon sebesar 2.300.000 dari toko sarana tunai. Tidak ada keterangan pembelian tunai ataupun kredit, maka dianggap membeli secara tunai. Kita tulis tanggal 2 membeli peralatan, berarti analisisnya peralatannya bertambah. Peralatan itu kalau bertambah di sebelah debit karena dia itu adalah harta. Kemudian membeli secara tunai, maka kasnya berkurang. Kas berkurang di sebelah kredit. Lanjut ke soal nomor 3. Pada tanggal 3 dibeli perlengkapan salon sebesar 700.000 dari toko Bonita secara kredit. Membeli perlengkapan berarti perlengkapannya bertambah. Perlengkapan itu adalah golongan dari harta. Harta kalau bertambah di sebelah debit. Membeli secara kredit berarti utang. Utangnya bertambah. Utang bertambah di sebelah kredit. Maka analisisnya perlengkapan bertambah di sebelah debit, utang usaha bertambah di sebelah kredit. Lanjut ke soal nomor 4. Pada tanggal 5, Ibu Nuri menyewa tempat untuk 3 bulan sebesar 750.000. Menyewa tempat, tanggal 5 menyewa tempat berarti beban sewanya bertambah. Beban kalau bertambah di sebelah debit. Dan membayar itu berarti menggunakan uang ya. Maka kasnya berkurang, kas berkurang di sebelah kredit.
Maka analisisnya beban sewa bertambah di sebelah debit, kas berkurang di sebelah kredit. Lanjut ke soal nomor 5. Pada tanggal 7, Salon Indah itu menerima pembayaran atas jasa potong rambut sebesar 350.000 dan sewa pakaian pengantin sebesar 400.000. Tanggal 7 menerima pembayaran berarti nerima uang ya, kasnya bertambah sebesar, dijumlahkan langsung aja, 750.000. Dari mana uang kas itu diperoleh? Dari pendapatan jasa. Pendapatan bertambah di sebelah kredit. Maka analisisnya kas bertambah di sebelah debit, pendapatan bertambah di sebelah kredit. Soal nomor 6. Pada tanggal 9, Ibu Nuri menerima pinjaman dari bank sebesar 3 juta. Maka kamu sebagai bendahara menerima uang ya. Uang itu adalah kas ketika bertambah ada di sebelah debit. Dan secara otomatis utang perusahaan bertambah yang berupa utang bank. Utang jika bertambah ada di sebelah kredit. Lanjut ke soal nomor 7. Tanggal 20, biaya-biaya usaha yang dibayar Ibu Nuri adalah gaji karyawan sebesar 350.000, biaya listrik sebesar 150.000, dan serba-serbi sebesar 100.000. Membayar biaya gaji itu beban gaji ya. Beban gaji kalau bertambah di sebelah debit sebesar 350.000, kemudian membayar beban listrik. Beban listrik juga kalau bertambah di sebelah debit sebesar 150.000. Kemudian beban serba-serbi. Beban serba-serbi kalau bertambah pula di sebelah debit. Dan karena semua beban ini dibayar menggunakan uang, uang itu adalah kas berkurang ada di sebelah kredit. 600.000 dari mana? Dari penjumlahan. 350 ditambah 150 ditambah 100. Hasilnya adalah 600.000. Lanjut ke soal nomor 8. Tanggal 23, pendapatan salon dan cuci muka sebesar 450.000. Memperoleh pendapatan pada tanggal 23 berarti memperoleh uang. Uang itu adalah kas bertambah di sebelah debit. Dari mana 450.000? Dari pendapatan jasa. Pendapatan bertambah di sebelah kredit. Lanjut ke soal nomor 9. Salon Indah telah menyelesaikan pengeritingan rambut untuk beberapa orang. Untuk jasa tersebut, Salon Indah akan menerima pembayaran sebesar 300.000 yang akan diterima 2 minggu kemudian. Yang akan diterima, berarti belum diterima ya uangnya. Kalau ada pendapatan yang belum diterima, berarti kita masukkan ke piutang usaha. Piutang itu adalah harta jika bertambah di sebelah debit. Dari mana 300.000 itu? Dari pendapatan jasa sebesar 300.000. Lanjut ke soal nomor 10. Pada tanggal 29, Ibu Nuri mengambil uang sebesar 100.000 untuk keperluan pribadi. Nah, kalau untuk keperluan pribadi ini nama akunnya adalah Prive ya. Prive itu kalau bertambah ada di sebelah debit karena Prive itu mengurangi modal. Prive di sebelah debit sebesar 100.000 dan kreditnya adalah kas karena uang. Nah, uang itu adalah kas perusahaan berkurang ada di sebelah kredit. Lanjut ke soal nomor 11. Tanggal 30, untuk menjamin ketenangan dalam menjalankan usahanya, Salon Indah itu membayar asuransi sebesar 150.000 untuk 1 bulan ke depan. Tanggal 30 membayar asuransi itu berarti beban asuransinya bertambah sebesar 150.000 di sebelah debit. Membayar dengan uang berarti kasnya berkurang, kas berkurang ada di sebelah kredit. Lanjut ke soal terakhir.
Pada tanggal 30 diselesaikan pekerjaan pelurusan rambut dan perawatan kulit atas Nyonya Berta sebesar 200.000 yang akan diterima pembayarannya dalam 2 hari. Berarti untuk saat sekarang uangnya belum diterima. Nah, kita tulis pada tanggal 30 karena belum diterima, pendapatan yang belum diterima itu kita masukkan ke piutang usaha. Piutang bertambah ada di sebelah debit, kreditnya adalah pendapatan jasa karena ini adalah pendapatan dari salon indah. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian tinggal menjumlahkan ya guys. Nah, kalau sudah selesai, dijumlah ya. Oh ya, kolom-kolom yang tidak terpakai seperti ini di strip ya. Ini untuk kerapian dan untuk menjaga agar terhindar dari kecurangan saja. Nah, kebetulan sudah saya jumlahkan. Untuk yang debit hasilnya 16.800.000, yang kredit juga hasilnya 16.800.000. Silahkan dicek. Guys, ini rangkuman analisis transaksi tadi ya, dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 5, dari nomor 1 sampai dengan nomor 4. Saya beri contoh, pada tanggal 1 ini berarti analisisnya adalah kas bertambah di sebelah debit sebesar 7.500.000 dan modal bertambah di sebelah kredit sebesar 7.500.000. Yang lainnya dibaca sendiri atau silakan kalian screenshot. Dan yang ini adalah analisis transaksi dari nomor soal 5 sampai nomor soal 8 atau tanggal 7 sampai dengan tanggal 23. Dan yang ini adalah analisis transaksi dari tanggal 27 atau nomor 9 sampai dengan nomor 12 atau tanggal 30. Gimana guys, sangat mudah kan menyusun jurnal umum? Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Dan tolong pastikan tulisan subscribe kalian berwarna abu-abu ya. Let's close our program by reciting hamdalah together. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga latihan hari ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam equilibrium.